Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdullah Mas'ud dari semester 4 Fakultas Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari studi kami dan matkul ilmu kalam, yaitu salaf, tentang salaf. Nah, salaf sendiri pengertiannya yaitu secara etimologi dapat diterjemahkan yang artinya terdahulu atau leluhur. Nah, menurut Tablawi Mahmud Sa'ad, salaf artinya ulama terdahulu. Nah, dari salaf sendiri dapat diartikan merujuk sebagai sahabat, tabi'in dan para pemuka abad ke-300 Hijriah. Sedangkan menurut terminologi banyak sekali salaf, artinya salaf. Yang pertama menurut Asy-Syahrastani, ulama salaf adalah yang tidak menggunakan takwil atau dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat dan tidak punya faham tasbih. Yang kedua, Mahmud Al-Bishbishi menyatakan bahwa salaf sebagai sahabat, tabi'in dan tabi'in yang dapat diketahui dari sikap menampik penafsiran yang mendalam mengenai sifat-sifat Allah yang menyerupai segala sesuatu yang baru untuk mensucikan dan mengagungkannya. Aliran salaf mempunyai beberapa karakteristik. Ya, ini dinyatakan oleh Ibrahim Mazkur. Yang pertama, mereka lebih mendahulukan riwayat atau dalil nakli daripada diroyat atau dalil akli. Yang kedua, dalam persoalan pokok-pokok agama dan persoalan cabang-cabang agama hanya bertolak dari penjelasan Alkitab dan As-Sunnah. Yang ketiga, mereka mengimani Allah tanpa perenungan lebih lanjut. Nah, perenungan lebih lanjut yaitu mengetahui zat-zat Allah dan tidak mempunyai faham antropomorfisme atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang keempat, mengartikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan makna lahirnya dan tidak berupaya untuk mentakwilkannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan meninggal pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Ia sering dipanggil Abu Abdillah karena salah satu anaknya bernama Abdillah. Namun ia lebih dikenal dengan nama Imam Hambali karena merupakan pendiri mazhab Hambali. Ibunya bernama Sahifah binti Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah bin Hindur Asy-Syaibani bangsawan Bani Amir. Ayahnya bernama Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Anas bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Dahal bin Aqabah bin Sya'ab bin Ali bin Jadlah bin Asad bin Rabi al-Hadis bin Nizar. Di dalam keluarga Nizar, Imam Ahmad bertemu keluarga dengan nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Nah, pemikiran teologi Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama, tentang ayat-ayat mutasyabihat. Poin ini
dalam memahami ayat Al-Quran, Ibnu Hambal lebih suka menerapkan pendekatan lafzi atau tekstual daripada pendekatan takwil. Dengan demikian, ayat Al-Quran yang mutasyabihat diartikan sebagaimana adanya. Hanya saja penjelasan tentang tata cara atau kaifiat dari ayat tersebut diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang status Al-Quran, poin ini ada dua. Yang pertama, ia hanya mengatakan bahwa Al-Quran tidak diciptakan. Hal ini sejalan dengan pola pikirnya yang menyerahkan ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat Allah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, yang poin kedua, bagi Ahmad bin Hambal, iman adalah perkataan dan perbuatan yang dapat berkurang dan bertambah. Dengan kata lain, iman itu meliputi perkataan dan perbuatan. Iman bertambah dengan melakukan perbuatan yang baik dan akan berkurang bila mengerjakan kemaksiatan. Nah, ini ada ulama lagi. Riwayat hidup Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas bin Syihabuddin Abdul Mahsin Abdul Halim bin Abadis Salam bin Abdullah bin Abi Qasim Al-Khodar bin Muhammad bin Al-Khodar bin Ali bin Abdullah. Nama Taimiyah dinisbatkan kepadanya karena moyangnya yang bernama Muhammad bin Al-Khodar melakukan perjalanan haji melalui jalan Taima. Sekembalinya dari haji, ia mendapati istrinya melahirkan seorang anak wanita yang kemudian diberi nama Taimiyah. Sejak saat itu, keturunannya dinamai Ibnu Taimiyah sebagai peringatan perjalanan haji moyangnya itu. Ibnu Taimiyah dilahirkan di Haran pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan meninggal di penjara pada malam Senin tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 729 Hijriah. Ibnu Taimiyah merupakan tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak pada akal. Ia adalah murid muttaqi, warok, dan zuhud serta seorang panglima dan penentang bangsa Tartar yang pemberani. Ia dikenal sebagai seorang muhaddis mufassir atau ahli tafsir Al-Quran berdasarkan hadis, faqih, teolog, bahkan memiliki pengetahuan yang luas tentang filsafat. Nah, sekarang saya menjelaskan tentang pemikiran teologi Ibnu Taimiyah. Menurut Ibrahim Mazkur, pemikiran Ibnu Taimiyah yaitu yang pertama, sangat berpegang teguh pada nas Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, tidak memberikan ruang gerak pada akal. Yang ketiga, berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Yang keempat, di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi saja, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Yang kelima, Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentanzihkannya. Ibnu Taimiyah tidak menyetujui penafsiran ayat Al-Quran. Nah, di sini ayat Al-Quran yang mana? Ayat-ayat mutasyabihat. Ibnu Taimiyah tersendiri tidak menyetujui penafsiran ayat-ayat mutasyabihat. Menurutnya, ayat atau hadis yang menyangkut sifat Allah harus diterima dan diartikan sebagaimana adanya, dengan catatan tidak mentajsimkan, tidak menyerupakannya dengan makhluk, dan tidak bertanya-tanya tentangnya. Dalam masalah perbuatan manusia, Ibnu Taimiyah mengakui 3 hal. Yang pertama, Allah menciptakan segala sesuatu termasuk perbuatan manusia. Yang kedua, manusia adalah pelaku perbuatan yang sebenarnya dan mempunyai kemauan serta kehendak secara sempurna, sehingga manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang ketiga, Allah meridhoi perbuatan baik dan tidak meridhoi perbuatan buruk. Dari penjelasan saya tadi, saya kira cukup. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.